Shalom, selamat sore saya ucapkan buat kita semuanya umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan pelajaran ringkasan sekolah Sabat dengan judul Siapakah Bapa kita? Tetapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan akan perenungan firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Naungi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Kami semuanya bisa mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat kita, ayatnya terdapat di dalam Ayub 42, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, di mana di ayat tersebut bahwasanya judul perikopnya ini, Ayub mencabut perkataannya dan dia menyesalkan diri ataupun menyesali akan apa yang dia lakukan. Dan kita akan melihat bagaimana Allah kita itu, yaitu mengungkapkan kepada manusia siapa dia. Dan kita juga ketahui siapa akan dia tersebut ataupun siapa akan Allah ini dalam kehidupan kita. Barang tentu Allah ini adalah Allah pencipta langit dan bumi dan juga segala yang ada di dalamnya, yang kita juga bisa rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga ketahui Allah kita itu adalah Allah sumber segala sesuatu, baik di dalam keadaan kita sehari-hari, yaitu dalam keadaan jasmani ataupun dalam keadaan rohani kita. Kita juga akan mempelajari bahwasanya pengalaman Ayub menjelaskan akan hal ini, di mana juga hidup Ayub mengalami akan satu tragedi ataupun tragedi yang sungguh amat luar biasa. Dia dikatakan yaitu kehilangan semuanya kecuali kehilangan akan istrinya. Bahkan kita melihat, kita mengetahui dan kita juga sudah sering mendengarkan bahwasanya istrinya pun juga mengatakan kepadanya ataupun meminta supaya Ayub ini mengutuki akan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang tidak patut kita contoh di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat-umat Tuhan. Dan juga teman-teman Ayub datang kepada Ayub untuk menghibur dia sambil juga mengatakan kepadanya bahwasanya supaya dia datang kepada Tuhan dan juga mengingat akan apa yang sudah dialaminya ataupun yang telah dilakukannya. Diskusi panjang antara Ayub dan teman-temannya juga dicatat. Ayub tetap menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan dia selalu datang meminta ampun kepada Tuhan jika ada dosa-dosa yang dilakukannya. Kita juga melihat tiba di pasal 38, Tuhan muncul dan berbicara, siapakah dia yang mengaburkan rencanaku dengan kata-kata tanpa pengetahuan, yang terdapat di dalam ayatnya yang kedua. Tuhan juga di dalam ayat tersebut ataupun mengajukan 60 pertanyaan yang ada di pasal 38 dan di pasal 39. Akhirnya Ayub ini menjawab bahwasanya sesungguhnya aku ini terlalu hina dan juga mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi.
bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub 40 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Namun Tuhan belum selesai dengan Ayub. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar berturut-turut kepada Ayub ini. Tuhan ingin bahwasanya apa? Ayub tersebut mengenalnya bukan karena atau melalui perkataan orang, tetapi karena Ayub melihat sendiri siapa itu Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana caranya Tuhan menjelaskan dirinya kepada manusia? Dalam konteks kisah daripada Ayub ini, Tuhan melukiskan gambaran kebesarannya yang tak tertandingi, seperti yang diungkapkannya melalui karya penciptaan yang menakjubkan. Kebutuhan manusia akan penjelasan dari Tuhan atas cawan peleburan ataupun cawan lebur yang manusia jalani, dan juga telah dikalahkan oleh gambaran yang luar biasa tentang keagungan daripada Tuhan itu. Bahwasanya manusia ini memiliki kecenderungan untuk mengetahui lebih dan lebih banyak lagi. Tetapi ketika itu dikatakan tidak tercapai, manusia itu bisa akan putus asa dalam kehidupannya. Namun Tuhan ingin manusia itu ataupun kita sebagai umat-umat Tuhan sadar bahwa pengetahuan kita terbatas dan kita harus meminta pertolongan yang berasal daripada Tuhan, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang menjadi pelajarannya kepada kita? Kenalilah Tuhan itu bukan sekedar dari tulisan Alkitab ataupun perkataan orang yang ada di sekitar kita, tetapi dari pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Barang tentu kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki akan apa yang terjadi ataupun memiliki akan perjalanan-perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi hal yang terindah dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui siapakah Bapa itu. Siapakah akan Allah itu. Allah itu adalah suatu hal ataupun Allah yang tidak ada batasnya, selalu memberikan akan berkat-berkat yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita juga dengan pelajaran ini bisa semakin lebih mengetahui siapakah Bapa itu atau Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.